Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hai teman-teman. Nah, jumpa lagi di channel YouTube aku, Rika Cilin. Dan alhamdulillah kali ini aku masih bisa nge-share kepada teman-teman yang mana kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kali ini aku mau share lagi ya teman-teman, yang mana kegiatan aku di dapur gitu. Dan ini aku rencana mau bersihin dapur yang sederhana ini, walaupun belum estetik dan belum seperti dapur-dapur yang di impian wanita, tapi kita harus selalu bersyukur dan kita harus selalu membersihkannya biar kita nyaman di tempat kita mau memasak, dan kita juga selalu enjoy dan selalu bahagia untuk masak untuk keluarga kita ya teman-teman. Ya, namanya ibu rumah tangga pasti kita tujuannya di dapur, dan di istana inilah aku beraktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang memasak ya teman-teman ya, dari mulai rebus semuanya, pokoknya yang namanya beraktivitas di dapur gitu, pasti kita pengen menjadi dapur kita itu bersih dan nyaman. Nah, ini trik dari aku biar dapur aku selalu bersih yang sederhana ini. Dan sebelum aku lap-lap meja, ini aku mempunyai keterbatasan kain lap kecil gitu ya teman-teman. Jadi aku mulai lapnya dari perintilan dulu. Ini perintilannya tuh dilap-lap dulu sebelum dari meja. Kenapa begitu? Menurut aku perintilan itu lebih meja itu lebih kotor dari perintilan. Lagian tempat-tempat perintilan ini tuh gunanya kita juga untuk wadah, untuk penyimpan ya teman-teman. Jadi kita harus mengutamakan dulu, dilap dulu yang barang-barang yang ada di dapur gitu ya teman-teman. Nah, aku udah selesai lap-lap gitu, nanti semua aku bersihin. Aku cuman pakai cairan aja, cairan air biasa aja. Jadi aku lap gitu biar nanti kinclong gitu ya teman-teman. Jadi ini aku nggak ganti kostum dulu ya teman-teman, aku berdaster aja di dalam video. Dan inilah aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga teman-teman, kita harus siap siaga. Dan pokoknya kita tuh sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai istri, utamakan dulu kewarasan. Jadi kalau kita memang benar-benar udah enjoy atau bahagia, kita ngejalani semuanya tuh baik-baik aja gitu ya teman-teman. Jadi walaupun kita nanti dalam keadaan banyak kerjaan, tapi kalau emang udah batin itu udah enjoy, ya udah pasti lancar aja yang dikerjain itu. Dan juga teman-teman, di sini juga nanti di ujung sana tuh aku mau bersihin gitu, ada ini tempat garam gitu ya teman-teman. Jadi aku suka tuh ngumpulin barang-barang itu warna biru atau enggak warna putih atau enggak warna abu-abu gitu teman-teman. Jadi aku suka gitu yang ngumpulin yang warna biru. Nah, ini udah aku tuh kotor juga, aku enggak cuci pakai sabun ya teman, aku lap-lap gini aja. Dari 3 hari yang lewat udah aku cuci pakai sabun, cuman kayak ada percikan-percikan minyak gitu, berminyak gitu, jadi aku lap-lap aja. Nah, ini gula teman-teman, jadi gulanya aku masukin dalam kotak kayak gitu aja ya teman-teman, biar nanti gak diapain sama semut. Lagi itu tuh penutupnya tuh bagus, nggak pernah masuk semut gitu ya teman-teman, kecuali tutupnya nggak rapat, jadi si semut suka ngikuti di dalamnya gitu ya teman, coba makan. Dan setelah kita lap-lap perintilannya, aku mulai lap lagi magic ya teman-teman. Itu tuh magic aku udah mau kayak mana ya, magic tuh cepat, nasinya tuh cepat rusak gitu, cepat mengeras gitu ya teman-teman, entah elemennya yang rusak atau apa gitu. Jadi belum bisa aku ganti lah sekarang dulu ya teman-teman. Dan sedikit cerita teman-teman, itu tuh dulu tuh mang di sini dapur sebenarnya rencananya di gambarnya, cuman karena masih ada sisa tanah 1,5 meter lebih lagi, jadi rencananya planningnya nanti dinding yang ini mau dirobohin aja dan diperbesar dapur ke arah sana. Jadi rencananya dapur kita nanti ke arah sana, dan 1 kamar mandi untuk tamu gitu nanti.
dan kita rencananya tuh dibikin pintu samping di sana juga biar nanti akses untuk ke samping juga ada akses jalannya. Dan ini juga teman-teman, alhamdulillah ini aja udah bersyukur banget bisa untuk sementara waktu dulu dapur di sini dan memakai meja-meja ini sementara gitu ya teman-teman. Dan ini aku sendoknya ini teman-teman, aku mau bersihin dulu, mau rapiin dulu yang sering ini berantakan banget gitu ya. Pokoknya kalau kita udah rajin-rajin untuk bersihinnya, jadi kita di dapur jadi enjoy gitu ya teman-teman, jadi masuknya tuh kita lebih luasa. Jadi kalau berantakan ya jadi dapur kayak mana mau semangat untuk masak ya teman-teman. Dan lanjut lagi teman-teman, ini aku mau isi garam halus gitu ya teman-teman. Jadi ini waktu itu aku udah beli garam halus, cuman pas saat masak aku potong, nggak aku masukin refillnya ke dalam kontaknya gitu, jadi aku masukin aja. Nah ini lanjut juga aku tempatkan barang-barang yang aku lap-lap tadi di tempatnya kembali biar jadi rapi, dan juga nanti biar lebih bersih juga gitu ya teman-teman. Nah aku udah bersih gitu lap yang paling sederhana, dan saatnya aku mau tambahin isinya tisu. Jadi di sini aku isi refill dulu. Ini tisunya kemarin tuh aku belinya tuh ada satu pak yang besar itu gitu ya teman-teman. Jadi biasanya aku belinya yang paknya yang kecil, jadi pas dibuka langsung masukin ke tempatnya gitu. Jadi ini aku beli refillnya yang besar, jadi aku bisa bagi-bagi gitu. Oh iya teman-teman di rumah, gimana nih teman-teman keadaannya? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk di komen dan di subscribe bagi teman-teman yang baru klik videonya aku. Terima kasih udah ngeklik, dan jangan lupa ya untuk dihidupkan loncengnya biar notifikasinya, biar nanti setiap aku upload video teman-teman bisa ada pemberitahuannya gitu. Dan jangan pernah bosan ya teman-teman, yang aktivitas aku sebagai IRT itu terus nggak ada berubahnya ya. Iya teman-teman, kali kita sebagai ibu rumah tangga yang nggak lepas di dapur, nggak lepas nyuci, pasti kita beradaptasi terus dengan keadaan sebagai IRT gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh harus memang siap-siap mental, siap-siap diri gitu. Jadi kita nggak kayaknya tuh nggak, kalau sekali aja sakit gitu pasti semuanya tuh berantakan gitu ya teman-teman. Pasti pengen itu rapiin terus gitu, makanya kita tuh harus jaga-jaga kesehatan, harus jaga diri gitu biar nanti nggak tumbang, nggak sakit gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut lagi, aku lap-lap dulu di tempat minyak goreng aku ya teman-teman. Sebenarnya ini adalah ceret yang yang polos gitu, cuman aku manfaatkan di sini tempat untuk refill minyak gitu. Aku punya waktu tuh tempat refill minyak yang astentik gitu, cuman yang ukurannya 500 ml gitu, cuman nggak muat gitu ya teman-teman. Jadi pas ujungnya patah gitu, pas penutupnya tuh udah patah, jadi aku berpikir gini, lagian ini tempatnya nggak aku gunain juga, jadi aku manfaatkan ini untuk tekonya ini untuk tempat minyak goreng gitu ya teman-teman. Ini 2 liter tuh pas gitu ukurannya gitu ya teman-teman. Dan teman-teman aku lanjut lagi membersihkan mesin cuci. Nah ini tempat kesayangan aku membersihkan mesin cuci ya teman-teman ya. Jadi kegiatan harus di pagi hari aku mesin cucinya di sini untuk sementara. Jadi kita harus selalu melap-lap, selalu membersihkan biar nanti selalu kinclong, dan juga bikin nanti awet juga alat hidrolik kita ya teman-teman. Jadi jangan biarkan dia koreng gitu ya teman-teman, jangan biarkan dia berantakan, kotor. Jadi apapun itu yang namanya perabotan di dalam rumah tuh memang harus selalu dilap, harus sering-sering dilap, jangan nanti udah kotornya itu udah melekat gitu ya teman-teman. Dan aku lanjut lagi sampai ke ini namanya ya, tempat kompor aja deh namanya.
untuk sementara ini tempat aku untuk masak gitu. Jadi pernah nanya waktu itu teman aku mungkin nonton videonya aku, dia nanya gini, kok itu kak katanya, tempat kompornya kok rendah kali gitu katanya. Jadi aku jawab gini, ini emang tidak untuk tempat dapur aku gitu. Untuk sementara ini aku manfaatkan dulu untuk dapur aku gitu. Ini sebenarnya ini tempat susun dispenser, tempat kulkas gitu. Karena ini aku tinggiin ini karena ini tempat pembuangan air gitu ya teman-teman. Jadi karena pembuangan itu besar gitu. Jadi aku bikin kotak seperti ini aja gitu. Nah makanya ini jadi bisa aku manfaatkan lah ini untuk eh, tempat kompor aku gitu. Nah ini aku mau bersihin dulu ini tempat kontungkunya. Jadi kalau kita membersihkan itu jangan nanggung ya teman-teman. Ya ini tungkunya tuh emang harus selalu dibersihkan, jangan badannya aja dibersihkan kompornya. Jadi tungkunya ini juga harus dibersihkan. Tapi kalau ini cara aku membersihkannya itu aku pakai sabun gitu ya teman-teman, biar nanti kerak-keraknya itu bisa rontok. Dan setelah aku keringkan, aku susun lagi, aku tata lagi di tempatnya. Nah ini dia, alhamdulillah udah mau bersih juga. Ini aku mau bersihin lantai aja gitu. Aku mau sapu-sapu dulu ya teman-teman. Ini alhamdulillah. Nah ini ya dia teman-teman, berak piringnya gitu kan kecil tuh. Jadi emang kita cuman ada bertiga anak balita, aku sama pak suami. Jadi piringnya aku cuman segitu ya teman-teman. Jadi ada sih piring yang aku tuh ada beli satu lusin gitu. Jadi karena nggak keterbatasan rak piring, takutnya roboh rak piringnya, jadi aku simpan gitu di kotak penyimpanan ya teman-teman. Jadi kalau memang nanti ada tamu atau apa gitu, nanti aku keluarin. Dan alhamdulillah udah selesai nyapu, aku mau pel lantai dulu biar kinclong. Dan alhamdulillah kegiatan kita untuk pagi hari ini khususnya aku udah selesai gitu. Dan nanti kalau udah bikin tapel gitu ya teman-teman, jadi apalagi dikasih super pel bikin wangi ya teman-teman. Jadi ya walaupun pagi ini aku nggak masak atau nanti sore aku masak, jadi bikin nyaman gitu. Nah tuh si kucing dia datang gitu ya teman-teman karena udah rapi gitu. Nah ini aku mau pel dulu. Alhamdulillah ini kegiatan kita ya teman-teman. Jangan pernah bosan ya teman-teman untuk setiap nonton videonya aku itu terus sebagai IRT. Jangan pernah bosan. Mudah-mudahan ini sebagai penyemangat untuk teman-teman yang lagi mager, yang lagi malas-malasan bersih-bersihin dapur gitu. Jadi kita tuh harus semangat terus untuk bersih-bersihin dapur kita biar nanti kita lebih semangat lagi. Jadi kata-kata sering semangat itu sering aku ulang atau ucap keseringan gitu ya teman-teman, karena emang itulah yang aku rasakan gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh emang harus semangat gitu, emang harus, wanita itu harus semangat gitu, harus semangat. Jangan mager sih mager boleh-boleh aja, makan aku sering banget malah mager gitu. Jadi yang penting kita di sini kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, kita tuh harus lebih semangat, harus lebih waras, karena lebih banyak lagi ke depannya lagi tanggungan kita untuk jaga anak, untuk untuk melayani semuanya gitu teman-teman. Jadi kita sebagai wanita menurut aku tuh emang harus waras, emang harus semangat, emang harus khususnya tuh wanita tuh emang harus bahagia gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku tuh bahagia harus gitu ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu videonya aku ya teman-teman, udah di penghujung aja. Dan mudah-mudahan ini sangat menginspirasi untuk teman-teman yang lagi nonton videonya aku. Semoga ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Dan wassalamualaikum.